Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Malik Susanto. Di video kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan guna memenuhi tugas Latsar CPNS Kabupaten Jepara tahun 2022. Oke, di video kali ini kita akan membahas wawasan kebangsaan dengan narasumber Mbak Alfiah Dinda Musyarafah. Betul ya, Mbak? Betul, Mas Malik. Oke, perempuan usia 24 tahun, kelahiran Indramayu, Jawa Barat. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Malik, sehat. Oke, sehat ya Mbak ya, luar biasa. Oke, Mbak, untuk akhir-akhir ini kita sering diberitakan tentang banyak masalah tentang kebangsaan, mulai dari terorisme, korupsi, narkoba, kemudian berita-berita hoax semacam itu. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu apa sih Mbak menurut Mbak? Menurut saya wawasan kebangsaan kalau kita lihat dari konteks teori itu ya Mas ya, wawasan kebangsaan itu merupakan pengetahuan kita terhadap seperti apa sih bangsa Indonesia yang sesungguhnya, identitasnya, ideologinya, isu-isu hangatnya, mulai dari faktor ekonomi atau berita-berita seperti yang terjadi saat ini, ada berita korupsi ya Mas ya, berita yang cukup membuat negara kita kesulitan untuk menghadapinya, radikalisme, lalu kemudian ada COVID-19 juga yang membuat gempar dunia, khususnya Indonesia. Nah, seperti itu sih kalau menurut pandangan saya. Oke, nah kemudian Mbak, kita itu dituntut untuk tahu tentang wawasan kebangsaan itu perlunya apa ya Mbak? Kenapa kok kita harus tahu gitu loh? Kenapa kita harus tahu? Menurut saya kita kan sebagai generasi muda ya, generasi muda bangsa Indonesia, kita juga sebagai CASN, kami itu dituntut untuk mengabdi kepada negara. Karena apa? Karena kita ini masyarakat yang dinamis. Karena perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, bahkan di era digital saat ini, untuk menanggulangi risiko-risiko internasional itu kita harus siap untuk menghadapinya. Oke, betul Mbak. Gitu. Nah, kemudian untuk kita tahu tentang wawasan kebangsaan itu gimana nih Pak? Caranya untuk kita tahu supaya yang harus kita lakukan itu seperti ini, yang harus kita abdikan ke masyarakat itu seperti itu, caranya gimana? Menurut Mbak gimana? Menurut saya ya, karena mungkin pengetahuan saya terbatas, ya mungkin ini menurut saya dari kaca sebagai nutrisionis. Kita itu sebagai nutrisionis atau sebagai anak muda ya milenial, kita itu harus berani dan bisa memilah dan memilih mana yang pengaruh media sosial yang baik, mana yang pengaruh media sosial yang buruk. Kita itu harus pandai-pandai menilai, oh ini hoax, oh ini bukan. Apalagi kita ini sebagai bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia, kita harus berperilaku sesuai dengan norma-norma Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan. Apalagi kita sebagai calon ASN yang dituntut untuk berperilaku sesuai dengan undang-undang. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita mengilas balik tentang wawasan kebangsaan ya Mbak. Kalau menurut saya ini Mbak, wawasan kebangsaan adalah di mana pengetahuan kita tentang bangsa ini, mulai dari sejarahnya Indonesia, kemudian apa yang terjadi saat ini, kemudian apa yang akan terjadi di masa depan, kita itu harus tahu. Kita menilik ke belakang sekejap ya, tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurut Mbak bisa diceritakan sedikit tentang itu? Sejarah Indonesia. Oke. Karena saya bukan latar belakang sejarah, ya Mas ya, saya bercerita sedikit saja. Untuk sejarah Indonesia yang saya tahu itu, Indonesia menuju merdeka ini tidak mudah kan Mas. Kita berawal dari golongan muda, masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih muda. Mereka ini pengen mewujudkan Indonesia merdeka itu seperti apa. Maka dibentuklah Gerakan Pemuda Indonesia. Kemudian Gerakan Pemuda Indonesia ini semakin banyak, akhirnya lahirlah BPUPKI. BPUPKI ini memang diprakarsai oleh Jepang. Akan tetapi anggota-anggotanya itu anak muda dari Indonesia.
Nah, setelah BPUPKI terbentuk, kemudian terbentuklah PPKI. PPKI ini benar-benar diprakarsai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Jadi tidak ada bantuan Jepang. Nah, dari situ lahirlah pemikiran-pemikiran untuk memproklamasikan diri sebagai bangsa yang berdaulat. Menurut saya kayak gitu sih, Mas. Oke. Singkatnya. Kalau kita lihat bahwa sejarah Indonesia itu panjang ya Mbak ya, panjang dan nggak mudah. Kemudian untuk memaknai kemerdekaan pahlawan, perjuangan pahlawan kita itu untuk generasi muda itu dalam bentuk apa Mbak? Memaknai perjuangan kemerdekaan, khususnya bagi kami ya yang kaum muda, banyak sekali. Salah satunya adalah kita sebagai calon ASN ini harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti saya yang seorang nutrisionis, saya harus berusaha untuk mengentaskan balita-balita stunting yang ada di wilayah saya. Seperti saya juga sebagai generasi muda, saya harus berperilaku sesuai dengan norma nilai Pancasila. Saya mengikuti upacara kemerdekaan, saya mengikuti perkembangan berita terkini. Saya juga sebisa mungkin, ini yang riskan bagi kami CASN ya, menghindari korupsi, gratifikasi, suap. Menurut saya itu yang harus ditanamkan dalam diri seorang CASN. Betul itu harus memang Mbak ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Kemudian setelah kita mengimplementasikan hal-hal tersebut, upaya kita terhadap lingkungan sekitar kita agar mereka juga mau untuk mengetahui tentang wawasan kebangsaan itu, supaya untuk kita sebagai teladan, sebagai contoh agar mereka mau mengikuti jejak kita, itu langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan? Langkah-langkahnya sebenarnya itu banyak ya Mas ya. Cuman karena kita ini terbatas lingkungannya, nggak semua masyarakat juga ingin melakukannya. Langkah-langkahnya itu menurut saya itu dari gotong royong. Gotong royong sebagai warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan sebagai salah satu contoh. Kemudian menghormati para pahlawan, contohnya memperingati Hari Pahlawan, kemudian mendoakan, kemudian mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Itu termasuk menghargai jasa para pahlawan kita, dan juga untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri seperti apa ya, dengan kita harus selalu berperilaku dengan baik, tidak berkoar-koar di media sosial tentang keburukan bangsa. Kemudian hate speech itu, kemudian tidak berkomentar di media sosial yang negatif kayak gitu Mas. Oke, terima kasih Mbak. Jadi saya sudah nangkep intinya bahwa wawasan kebangsaan itu memang kita perlukan sebagai generasi muda ya. Kita perlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk bangsa ini ke depan. Oke. Saya teringat kata-kata Bung Karno waktu itu bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Oke teman-teman, mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, bisa dibagikan. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa disisipkan di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anjay.